Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya Juragan Batu Akik, Batu Mulia. Kalau menyimpan ini akan mendapatkan kekuatan. Yang ini namanya kewibawaan. Yang ini namanya kekayaan. Yang ini namanya enteng jodoh. Apalagi kalau saya mempunyai mutiara atau harta yang selalu diagung-agungkan, yang sangat berharga itu. Maka segala sesuatu akan saya korbankan untuk mencari semua yang sungguh-sungguh berharga bagi hidup saya. Maka Yesus mengumpamakan satu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama mutiara yang hilang, harta yang terpendam. Ketika kemudian orang mencari mutiara itu dan menemukannya, dia akan menjual segala sesuatu untuk membeli mutiara itu. Dia akan menjual atau meninggalkan yang semuanya itu untuk membeli yang berharga itu. Seorang janda yang kehilangan uang dirham, dia mempunyai 10 uang dirham. Ada satu, maka kemudian yang 9 dihilangkan. Dia akan mencari sapu dan lampu untuk mencari 1 dirham yang hilang itu. Kalau sudah menemukan, maka kemudian dia mengundang tetangganya, dia mengundang sahabat-sahabatnya untuk mengadakan pesta bersama. Lihatlah, dirhamku yang hilang sudah ketemu. Maka saudara-saudari, di surga kegembiraan malaikat itu memuncak dan lebih besar kegembiraannya. Satu orang yang bertobat daripada banyak orang yang tidak membutuhkan pertobatan, tidak merasa membutuhkan pertobatan. Nah, maka itu yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya dekat dengan rumah sakit di Pemalang ini, rumah sakit Santa Maria yang dikelola oleh suster-suster PPHK, di mana mereka, para suster ini, mengelola dengan penuh kasih tentu saja. Maka saya sering mencoba untuk melihat atau mendengar cerita, karena rumah sakitnya hanya di perbatasan dengan tembok. Itu banyak orang yang merasa diri sakit, itu yang dengan sukarela datang menjumpai dokter, bahkan mau antri, mau mendaftar, mau bersusah-susah karena dia mengakui dia sakit. Dan ketika sudah diberi nasihat oleh dokter, diberi obat oleh dokter, diberi masukan-masukan, maka dia kemudian sangat memperhatikan, karena dia menyadari dirinya bukan orang sehat, tetapi orang sakit. Dirinya membutuhkan pertolongan dari seorang ahli, yaitu dokter atau tabib. Dan akhirnya dia pun akan menerima nasihat-nasihatnya dengan enak, penuh keterbukaan, akan berkomunikasi dengan enak tentang keluhan-keluhannya. Dan akhirnya apa? Menerima obat, karena menerangkan dengan detail, dengan jelas keluhan penyakitnya. Dan ketika diadakan treatment, dia pun sangat berharap, bukan menolak. Tetapi orang yang sakit dan tidak merasa sakit, orang yang merasa dirinya bertanya-tanya, aku tidak sakit sekali, aku hanya iseng kemudian ketemu dokter, aku hanya menggunakan BPJS kemudian ketemu dokter, maka dia sembuhnya malah susah. Karena apa? Mendengarkan dengan setengah-setengah, kemudian tidak mendengarkan nasihat dokter. Kalau sudah antri, dia mengeluh karena di situ ada antri BPJS, ada antri klinik ke dokter, ada antri mau mengambil obat, dan semuanya itu dilakukan dengan tekanan, dengan mengeluh, dengan semuanya itu seakan-akan tidak berguna. Nanti kalau sudah diberi nasihat-nasihat, masukan-masukan oleh dokter, itu pun tidak dianggap dengan serius.
tidak dilakukan dengan baik nasihat-nasihatnya. Dan obat pun diminum kalau hanya ingat. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini akan mempengaruhi proses penyembuhannya. Bahkan mungkin karena dia merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa kok terpaksa, tidak merasa sakit, tidak merasa butuh, maka dia pun malah kemudian tambah sakit. Komplain mengeluh karena pendaftaran, komplain mengeluh karena antri, komplain mengeluh karena diberi nasihat dokter, komplain mengeluh karena naik tangga susah, komplain mengeluh karena antri obat juga susah, dan kemudian masih juga ada obat yang tidak ada di apotek harus diusahakan sendiri. Nah, itu yang menjadi faktor menambah sakit. Bukan kegembiraan, tetapi justru tekanan, justru mental yang tidak dididik dalam suasana syukur. Itu membuat dia bertambah sakit. Maka saudara-saudari yang terkasih, padanan cerita orang sakit itu sama ketika kita membuka hati kepada Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, kita merasa sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, maka kita pun akan mendengarkan secara khusus kiat-kiat untuk semakin baik. Kiat-kiat untuk menghindari segala penyakit dosa tadi, supaya kelemahan-kelemahan kita dihapuskan dan kita dikembangkan. Tetapi orang yang tidak merasa sakit atau merasa sehat, padahal dirinya sakit, dirinya berdosa, dirinya penuh dengan kekurangan, itu akan sulit untuk berkembang karena merasa biasa-biasa saja, merasa sudah cukup, merasa tidak perlu sentuhan dari orang lain maupun dari Tuhan, merasa tidak perlu ada pertobatan, merasa tidak perlu ada ongoing formation atau penyempurnaan yang terus-menerus di dalam dirinya sampai kubur menantikannya nanti bersatu dengan Tuhan. Maka saudara-saudari, mari kita seperti janda miskin. Kehilangan 1 dirham, kita cari semua. Ternyata setelah ketemu, syukur dari kerajaan surga lebih besar karena 1 orang bertobat, disembuhkan daripada banyak orang yang merasa sudah sembuh, yang mentok tidak ada perkembangan lagi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.